ini biasanya memang kita ngelawan kantuk lah, ngelawan males dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kita terpilih ya sampai ke tempat ini nih. Ada proses seleksinya. Ini biarin aja ya. Oh ya, ada yang direkam ya. Sebentar. Kurang tekan dikit. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun jadwalnya sering berubah. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita di subuh, setiap subuh akhir pekan insya Allah. Akhir pekan, akhir bulan. Insya Allah. Mudah-mudahan menjadi taman-taman kecil surga kita. Ya. Harus kita yakini bahwa kita ini walaupun belum kembali ke kampung aslinya kita, yaitu Jannatun Na'im, ya, jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kita harus bisa hidup di dunia ini dan berada di replika-replika surga. Harus ada ya, sebagaimana konsep baiti jannati, kan? Berarti di rumah harus dihadirkan surga. Supaya ketika pulang ke rumah itu nikmat. Ketika bersama orang rumah nikmat. Ketika ke tempat kerja juga, tempat kerja itu layaknya surga. Ya, jadi jangan layaknya neraka, nanti repot kita. Kalau lagi, jadi jangan sampai ada dikotomi seolah-olah kalau jalan-jalan baru ketemu surga. Berarti ada masalah dengan rumahnya kan. Ya, jadi baru ketemu surga itu kalau sudah jalan-jalan, nah ini bahaya. Sama seperti halnya ketika kita menghadiri kajian-kajian, mudah-mudahan kita menemukan surga. Ya, paling tidak kita bisa mengenal ahli surga, karena yang dibahas di sini secara spesifik para sahabat. Para sahabat ini setiap mereka Allah ridhoi. Ya, jadi calon-calon surga, baik yang sudah disebutkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok tiba-tiba bergema. Apa-apa? Ada gema-gemanya. Ya. Baik yang sudah jelas-jelas disebutkan dakhalal jannah maupun yang masih atau tanda-tanda besar, ya, punya tanda-tanda besar dan kita yakini mereka semua ada di surga. Jadi nanti calon-calon tetangga kita ini, kalau kita bisa dapat ridhonya Allah. Itu. Jadi lagi membahas tentang calon-calon tetangga kita di akhirat. Nah, gitu. Harus ada keyakinan bahwa kita adalah orang yang Allah nanti masukkan di tingkat surga yang paling baik. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak selalu kita cerita tentang neraka, kita harus seimbang juga cerita surga. Nah, bagaimana mereka menjalani hidup mereka di dunia inilah termasuk di antara nikmat-nikmat itu, walaupun mungkin kehidupan mereka ini tentu beda jauh dengan kita. Ya. Dr. Abdurrahman Rafat Basha di dalam kitabnya Suwar min Hayati Sahabah menyebutkan Rubiya Abdullahi ibnu Mas'udin fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kenikmatan Abdullah bin Mas'ud adalah dia ditarbiyah, dididik oleh Rasulullah di rumahnya, Masya Allah. Kita dididik Nabi dari hadis-hadisnya, dari sunnah-sunnahnya, dari Al-Quran, dari kisah-kisah. Kalau Abdullah bin Mas'ud di rumahnya langsung, jadi orang yang merasakan langsung betapa nikmatnya hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu ini ada dampaknya, tentu saja ya. Fahtada bihadihi, dan mendapat petunjuk langsung daripada yang memberikan petunjuk. Wa takhallaqa bisyama'ilihi, ya. Yani apa, syama'il Muhammadiyah, atau kesempurnaan, diakhlakkan, dididik dengan akhlak yang sempurna, akhlak yang menjadi toladan. Jadi para sahabat Nabi yang memang punya kedekatan dengan Rasulullah secara pribadi, secara khusus ini, akhlaknya juga tersibgoh, ya, terpengaruhi, tercelup di dalamnya. Karena di dalam pembahasan kita bulan lalu, Abdullah bin Mas'ud ketika masuk Islam langsung mendaftar untuk menjadi khadimnya Nabi, menjadi pelayan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Fasilitator lah kalau mau disebut begitu. Karena pekerjaannya betul-betul fisik dan
secara maknawi maupun secara fisik, secara material. Jadi ketika Rasulullah berangkat itu menyiapkan mantelnya, menyiapkan sendalnya, gitu ya. Terus nanti waktu pulang ya membersihkannya, kemudian menyiapkannya, bahkan tidur di depan pintunya itu. Kalau nggak dipanggil masuk untuk urusan tertentu di luar. Jadi tahu bagaimana memperlakukan Nabi. Jadi duduk di luar itu ya standby gitu maksudnya. Jadi manakala ada bunyi-bunyi di mana menunjukkan Rasulullah sudah bangun, maka dia bangun juga. Bangun. Dan nanti kalau Rasulullah perlu berangkat kemana, beliaulah yang menyiapkannya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Sampai kemudian nanti ada sahabat-sahabat yang lain yang ingin juga dapat bagian menjaga Nabi sebagai yang mengurus Nabi, yang mengurus keseharian Rasul di luar urusan rumah tangga. Wa taba'ahu fi kulli khaslatin min khisalihi, dan turun kepadanya atau mengikuti turun kepada Abdullah bin Mas'ud ini semua karakter dari tanda-tanda dari keutamaan Nabi SAW. Jadi tidak mengada-ada ketika orang menyebutkan bahwa sahabat Nabi itu memang ngikut Nabi itu sampai ke titik dan komanya. Kalau kita kan masih ada komanya. Kalau itu sampai ke bahkan ada pohon di dekat masjid itu, pohon kurma yang Rasulullah kalau lewat di situ karena ininya itu dahan-dahannya itu rindang, Rasulullah nunduk gitu kalau lewat gitu. Nggak mau Rasulullah menyibaknya. Pohon itu sudah lama ditebang. Tapi sahabat kalau lewat situ sampai begitu, ya, sampai begitu. Kalau kita nggak bisa ngikutinnya karena kita nggak di sana kan, sampai seperti itu. Itulah kecintaan yang sesungguhnya betul-betul sampai ke hal-hal yang tidak pernah diperintahkan Nabi pun diikuti. Karena terkadang kita masuk kepada pembahasan kan nggak dilakukan Nabi gitu. Nah, gitu. Padahal kita tahu bahwa yang ditinggalkan Nabi itu tidak semuanya haram. Ada bab di dalam pembahasan fikih itu namanya at-tarku. At-tarku itu adalah yang ditinggalkan. Apakah semua yang ditinggalkan Nabi itu haram? Enggak juga. Seperti hadis biawa itu. Rasulullah berkunjung ke satu kampung, disediakan makanan delikasinya gitu, makanan paling topnya di situ. Makanan paling enak. Yaitu kadal gurun yang dipanggang, barbecue. Diserahkan kepada Nabi, Rasulullah tolak. Tapi sahabat ngelihat, Rasulullah nggak ngelarang, makan terus. Pas ditanya kenapa Rasulullah nggak mau, ya nggak cocok aja, kayak nggak selera. Kayak saya kalau dibawa ke Surabaya, diajak makan rujak cingur, walaupun kata orang paling enak, saya nggak makan gitu aja. Ya itu kan pilihan ya. Sama saya ajak orang makan gudeg belum tentu kuat kan, manis banget gitu kan, medok gitu kan, macam-macam. Ya kalau selera nggak usah dipaksa, Rasulullah pun tahu. Maka Rasulullah tolak. Di kemudian hari ditanya, yang ngajak jalan itu Amr bin As. Berarti ini setelah Hudaybiyah. Karena nggak mungkin Rasulullah jalan-jalan sama Amr bin As sebelum itu, musuhan pasti. Masih lawan. Jadi diajak sana. Amr bin As yang meriwayatkan itu. Rasulullah menolak sesuatu bukan berarti itu haram. Ya, nggak selera aja gitu. Jadi tidak semua yang didiamkan Nabi atau ditinggalkan Nabi itu kemudian harus kita hindari. Tidak. Sampai-sampai orang hatta qila anhu, sampai dikatakan orang mengatakan menyebutkan Abdullah bin Mas'ud itu innahu aqrabun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa samtan. Orang yang paling mendekati karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara manner gitu, secara kebiasaan maupun samtan maupun tabiatnya. Jadi begitu. Ngikutin benar gitu. Insyaallah. Saking cintanya, karena Abdullah bin Mas'ud ketika masuk Islam itu kan usianya baru 10 tahun. Jadi ke anak kecil ngikut ke ayah gitu. Sudah seperti ayah. Jadi ya bisa dipahami psikologis orang yang Abdullah bin Mas'ud itu kan Ibnu Umi Abdin disebut Nabi itu. Jadi tidak punya ayah dari kecil. Jadi dapatlah penggantinya yang perfect pula, yaitu Nabi SAW. Sebagaimana Rasulullah dapat pengganti anak-anaknya yang laki-laki pada diri Zaid bin Harithah. Rasulullah pernah lagi mandi, kata Bunda Aisyah, lagi mandi tiba-tiba ada informasi bahwa Zaid baru pulang dari ekspedisi. Itu pakai seadanya aja.
mantelnya itu. Bahkan mungkin belum mandukan, ke depan untuk menyambut kedatangan al-hib, orang yang dicintainya. Jadi ada orang yang mendapatkan pada diri Nabi sosok ayah yang dia nggak pernah punya di dunia. Rasulullah mendapatkan sosok laki-laki, anak laki-laki yang dia tidak pernah temukan, tidak pernah Allah karuniakan secara kandung. Anak-anaknya kan Al-Qasim, Abdullah, At-Tahir, Ibrahim itu meninggalnya kan masih kecil-kecil semua. Belum balik. Jadi ketika Zaid ini sebelum turun surah Al-Hijr itu yang melarang ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu indallah, panggillah nama anak-anak angkat kalian balik lagi kepada nama orang tuanya, itulah yang paling adil. Sebelum itu Rasulullah memperlakukan kayak anak. Bahkan dikasih nama Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muhammad yang lain, Muhammad yang Nabi. Baru setelah ada itu balik lagi dia jadi Zaid bin Harisah. Jadi kedekatan-kedekatan sahabat dengan Nabi dan kedekatan Nabi dengan sahabat itu penting kita ketahui, perlu kita ketahui karena ini babnya tidak selalu masalah fikih. Babnya itu tentang akhlak. Ya. Kalau di dalam kajian-kajian di tempat lain disebut tasawuf, ya, menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang tidak ada cara lain kecuali mengikuti ittiba Rasul wa ashabihi dan sahabat-sahabat. Itu. Tapi kadang-kadang orang suka salah paham atau yang menyajikan salah kaprah sehingga tasawuf akhirnya lebih banyak ke urusan-urusan klinik. Padahal tidak ada urusan ke sana tasawuf. Ya. Merapikan, meluruskan akhlak, menyempurnakan, mensensitifkan perasaan manusia. Satu bagian, Masya Allah. Jadi sampai seperti itu. Ada nggak orang yang benar-benar mengimitasi Rasulullah? Ada. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Dan itu disepakati sahabat. Paling mirip. Klon gitu kalau kita ibaratnya kayak di kopi gitu. Persis. Ya tentu bedanya yang utama adalah tidak dapat wahyu. Tidak dapat wahyu. Wa ta'allama Ibnu Mas'udin fi madrasati Rasulillah sallallahu alaihi fa kana min aqra'i as-sahabati lil Qur'an. Jadi dia belajar ya, wa ta'allama Ibnu Mas'ud itu mendapatkan pelajaran atau dia mempelajari langsung dari madrasahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau tahu seperti apa didikan Nabi, lihatlah sahabat-sahabat yang menjadi orang-orang dekatnya. Itu pendidikan yang paling persis, yang paling mulia. Dan utamanya adalah bacaan Qur'annya. Bacaan Qur'annya itu adalah yang paling bagus. Ya. Dari antara sahabat-sahabat Nabi. Tapi bukan hanya bacaan secara lafaz saja, tetapi disebut juga wa afqahihim, yang paling faqih, yang mengerti. Jadi ada beda kan, ada orang yang memang pandai membaca Quran, tapi sekaligus juga memahami artinya, ya. Afqah itu berarti yang paling faqih di antara yang dikenal. Wa afqahihim lima'anihi, yang paling faqih tentang maknanya. Jadi bukan sekedar bisa membacanya dengan benar, bisa membacanya dengan baik, dengan mulia, tetapi juga tahu. Wa a'lamihim bisyar'illah, dan paling mengetahui tentang duduk perkara hukum-hukumnya. Ya, bahkan ada di dalam Syiar A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi itu disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu kalau disebutkan kayak ensiklopedi. Kalau dikasih ayat dia tahu ini turunnya di mana. Turunnya. Masuk Islamnya kan dari Mekah ya. Jadi Makkiyah juga tahu, Madaniyah apalagi. Kalau yang sahabat-sahabat Ansor yang baru masuk Islamnya setelah Rasulullah hijrah kan nggak dapat ini yang 13 tahun pertama ini. Gitu. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islamnya setelah Rasulullah, tidak lama setelah Rasulullah memindahkan pengajian dari rumah ke Arqam, ke Darul Arqam, ke rumahnya Arqam bin Nabi Arqam. Jadi ayat-ayat yang turun lebih awal itu dikoleksi dulu, jadi didapatkan. Seperti itu. Jadi sampai tahu ya, Masya Allah. Kalau sekarang kita harus ketik kan, ayat ini turun di mana?
baru ketahuan di mana. Kadang-kadang search engine juga nggak tahu tuh. Nggak tahu. Ya. Harus buka asbabun nuzul. Tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, jadi nggak tahu juga. Cek lagi. Ya. Ada satu Al-Quran itu ditulis oleh seorang ulama Lebanon atau Suriah gitu. Mahmud Darwazah atau Darwizah, tergantung mau bacanya gimana. Itu dia setelah konsultasi kepada ulama di zaman itu, menyusun Al-Quran sesuai dengan abjad, sesuai turunnya. Jadi memang ayat pembukanya tetap Al-Fatihah, karena itu salah satu syaratnya Al-Quran, Al-Fatihah. Tapi setelah itu bukan Al-Baqarah, yaitu apa? Al-Alaq. Kalau orang nggak tahu baca itu, ini gimana nih Al-Quran nih? Quran sesat ya itu. Setelah Al-Fatihah, Iqra, itu kan padahal kita kan tahunya Alif Lam Mim gitu kan. Yang terakhir Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi jadi nggak sesuai pakem. Tapi buat para tulab, para orang yang memang belajar ingin, kan kalau menyusun kisah itu kan kita misalnya kan akan sulit kalau kita misalnya memahami kenapa Rasulullah tidak menceraikan Al-As bin Rabi dengan Zainab. Padahal Zainab sudah muslimah, Al-As masih musyrik. Bingung orang. Iya, kenapa nggak diceraikan? Kan itu musyrik. Itu sering dipakai oleh kelompok ini, apa namanya, yang pluralis. Tuh, Rasulullah punya menantu non-muslim, katanya. Didalilin gitu, dijadiin dalil. Ini kan gampang menjatuhkannya. Kenapa? Ya ayat tentang wala tangkihu itu belum turun. Janganlah kau nikahkan perempuan walaupun kalian terpesona dengannya. Nah, belum turun ayat itu. Jadi Rasulullah masih membiarkan. Jadi penting kita tahu kapan ayat turun, di mana, kapannya, dan di mananya itu. Sehingga kita tahu apa peristiwa yang sebelum itu, ya boleh. Kan tidak, sebelum ada larangan, ya dijalankan. Sebelum ada larangan. Setelah ada larangan, baru Rasul. Makanya Al-As bin Rabi akhirnya masuk Islam. Bukan karena mau tetap nikahan, tapi ya itu prosesnya. Dan lain sebagainya. Seperti istri Nabi, kenapa ketika keluar malam untuk buang hajat nggak pakai hijab? Sampai dipergokin sama Umar karena lagi patroli. Kok Rasulullah biarin istrinya nggak pakai hijab? Gampang, lihat dulu kapan peristiwa terjadinya. Karena pagi harinya Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah. Ya Nabi, semalam istrimu ketika, kan dulu nggak ada kamar mandi di dalam rumah. Boro-boro di dalam kamar. Kalau sekarang rumah tuh paling keren kalau sudah ada kamar mandi di dalam kamar. Iya kan? Apa master bedroom katanya kan? Kamar yang utama itu yang di dalamnya ada kamar mandi. Gitu. Dulu di zaman Rasulullah nggak ada kamar mandi di dalam rumah. Jangankan di dalam kamar, di dalam rumahnya nggak ada. Hampir nggak ada yang punya. Walaupun Rasulullah memberitahu, kalau kalian masuk ke dalam jamban, itu bukan berarti ada jamban di dalam rumah Nabi. Kalau di jamban, masuk jamban, bacakan doa ini. Nah itu paginya Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa istrimu tidak kau tutup aja gitu? Padahal belum, ayat hijab tuh belum turun tidak lama setelah itu. Jadi atas para ulama tafsir menghubungkan antara kekhawatiran Umar bin Khattab dengan kemudian turunnya ayat hijab. Itu. Ya, jadi harus ngerti juga kita kapan turunnya itu, supaya kita tidak gegabah menilai sesuatu atau kita dipelintir orang. Istri Nabi nggak semuanya pakai hijab, itu ya tuh. Kita tinggal tanyakan aja kapan terjadinya. Apakah ayat yang mewajibkan untuk menutup aurat sudah turun atau belum? Sama sahabat yang mimpin sholat mabuk, ya karena belum ada perintah secara tegas-tegasan untuk meninggalkan khamar. Kan khamar pengharamannya 3 kali, 3 tahap. Begitu. Jadi penting kita tahu asbab nuzul, kemudian kalau Abdullah bin Mas'ud tadi tahu kapan turunnya. Jadi tahu betul konteksnya seperti itu. Wala adalla ala dzalika min hikayati dzalika ar-rajul alladhi aqbala ala Umar bin Khattab wa huwa waqifun bi Arafah. Faqala lahu titik. Dan kondisi maksudnya yang sebelumnya tadi bahwa Abdullah bin Mas'ud dianggap orang yang paling
bagus bacaannya, paling paham tentang kaidah fikihnya, dan paling mengetahui relevansinya dengan syariat, itu adalah yang paling membenarkan itu adalah apa yang terjadi ketika ada seseorang menghadap Umar bin Khattab. Waktu itu Umar sedang di Arafah, sedang haji. Ada orang mendatanginya, ya. Faqala lahu, orang itu mendatanginya dan berkata kepada Umar, "Ji'tu ya Amirul Mukminin minal Kufah wa taraktu biha rajulan yumlil masahifa an dhahri qalbihi." Faghadiba Umar ghadaban qallama ghadiba mithlahu. Ada orang datang kepada Umar bin Khattab, kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar," jadi ini era pemerintahan Umar, kami dapatkan di Kufah, kami tinggal maksudnya di Kufah gitu. Jadi dia kan ketemu dengan Umar di Arafah, berarti dia tidak di Kufah. Di Kufah kami tinggalkan ada seorang laki-laki yang kalau dia membaca Quran itu nikmat sekali. Bisa panjang dan nikmat. Ya. Dan paling mengetahui tentang masahif, tentang Al-Quran. Dan bahkan dia menghafalkannya an dhahri qalbihi, yang ada Quran itu di dalam dirinya semuanya, di dalam hatinya. Mendengar hal itu muncul amarahnya Umar. Umar marah. Kenapa Umar marah? Umar marah sebagaimana marah yang belum pernah kelihatan sebelumnya. Ya. Wantafakho hatta kada yamla'u ma baina syu'bati rahli, sampai narik nafas itu. Mana mungkin, kata Umar, ada orang begitu. Mana mungkin di Kufah itu ada orang yang sehebat itu. Karena di Kufah itu ada Abdullah bin Mas'ud. Man huwa waihaka. Siapa dia? Celaka engkau. Klaim-klaim begini. Orang itu mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Oh, baru tenang Umar. Jadi Umar itu sebelum tahu siapa orangnya, nggak mungkin langsung logika berpikirnya itu kalau ada orang lain yang sebegitu paham tentang Al-Quran. Mungkin, karena di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Jadi maka ditanya, siapa orang ini? Jangan-jangan imposter gitu, jangan-jangan pengaku-ngaku aja. Siapa dia, kata Umar? Celaka ini kalau ada orang lebih hebat daripada Abdullah. Nggak mungkin, kata Umar, seperti itu. Maka ketika dikatakan qala Abdullah bin Mas'ud, benar kata Umar, kalau begitu saya sepakat, kata. Sampai hatta qala, Umar menambahkan, begini loh, ya. Wallahi ma a'lamu annahu baqiya ahadun minan nas ahaqqu bihadzal amri minhu. Memang setahu saya tidak ada orang yang lebih paham tentang Al-Quran, satupun manusia tidak ada yang hidup sekarang ini lebih paham tentang Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Masya Allah. Ya. Wasta'nafa Umar kalamahu wa qala. Kemudian Umar jadi lembut dan kemudian dengan setengah berbisik mengatakan, sini saya kasih tahu kisah Abdullah bin Mas'ud ini yang mungkin kau belum tahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah SAW yasmaru dzata lailatin inda Abi Bakrin. Ngobrol agak lama malam hari. Malam hari ini selalu maknanya itu pada maghrib. Karena Rasulullah tidak banyak melakukan aktivitas pada Isya. Jadi kalau disebut lailah ini berarti ba'dal maghrib. Ngobrol cukup panjang dengan Abu Bakar. Wa yatafawadun. Mereka berdua ngobrol gitu, diskusi fi amril muslimin, urusan kaum muslimin. Wa kuntu ma'ahuma, terus saya datang bergabung dengan mereka, berdua datang. Jadi Umar senang kalau melihat ada orang sedang ngobrol dengan diskusi dengan Nabi atau ada satu penjelasan, datang. Nimbrung, nah, masuk. Tsumma kharaja, setelah selesai Rasulullah berangkat, tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharajna ma'ahu. Kami berdua ngikuti. Meninggalkan tempat diskusi tadi. Fa idza rajulun, ketika waktu mau meninggalkan tempat itu, ada laki-laki qa'imun yusalli, lagi berdiri salat. Salat sunnah berarti kan, karena belum masuk waktu Isya. Bil masjidi, di dalam masjid itu, lam natabayyanhu. Kami tidak tahu siapa dia. Ya. Sahabat itu kalau sholat hampir sama semuanya, pakaian dan sebagainya. Jadi nggak berwarna-warni kayak kita. Mirip aja. Kenapa? Supaya nggak kelihatan siapa dia. Jadi nggak mau nonjol. Wah, pakai jas deh, biar beda. Pakai jubah deh.
Nggak tahu biar apanya. Saya nggak mau menduga-duga. Jadi ada seorang yang kami tidak tahu siapa dia. Siapa? Kenapa Rasulullah sampai berhenti? Fawaqafa Rasulullah SAW. Berhenti Rasulullah. Ya, berhentinya itu bukan berhenti saja, tapi yastami'u ilaihi, mendengarkan bacaan. Tunggu sama Nabi. Orang itu lagi sholat. Ada Rasul, ada Abu Bakar dan Umar. Berhenti juga kan? Berhenti juga, dengerin juga. Tsumma altafat, kemudian sampai selesai. Ilaina waqal. Kemudian Rasulullah berkata kepada kami, man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ratban kama nazal. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang punya keinginan untuk bisa membaca Quran ratban, sesegar, sefresh, ratban kama nazal, semurni, sesegar ketika pertama kali turun, kama nazal, fal yaqra'hu, maka hendaklah membacanya Al-Quran itu ala qiraati, sebagaimana bacaan, sambil nunjuk orang tadi, Ibnu Ummi Abdin. Nah, Rasulullah tahu siapa orang itu dari belakang. Bacalah seperti anak emak hamba sahaya. Itulah maksudnya Ibnu Ummi Abdin itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Setelah selesai sholat, jadi lama nunggunya itu. Dan kita tahu Abdullah bin Mas'ud cukup lama bacanya. Itu sholat sunnahnya itu. Berarti bisa jadi dari maghrib sampai menjelang isya. Tsumma jalasa Abdullah bin Mas'udin, kemudian duduk setelah sholat, setelah salam, yad'u, kemudian berdoa. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sal tu'tah, sal tu'tah. Ya Allah segerakan, ya Allah berikan. Ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Doa di belakang. Tsumma taba'a Umar yaqul. Kemudian Umar berkata, faqultu fi nafsi, aku berkata kepada diriku sendiri, aku berniat, wallahi demi Allah, la aghduwanna, kalau sampai besok pagi masih hidup, maksudnya kalau sampai besok pagi, ala Abdullah bin Mas'udin, ya, akan aku datangi Abdullah bin Mas'ud, wala ubasyirannahu, pasti akan aku sampaikan kabar gembira ini, pasti kepadanya, ya. Jadi sudah ada lam taukid, nun tasydid taukid juga, berarti la ubasyiranna. Padahal ubasyira aja cukup, ubasyirahu selesai itu. Kan aku sampaikan kabar gembira kepadanya, tapi pakai lam, pakai nun, berarti pasti akan aku sampaikan, pasti kalau masih hidup. Insyaallah ya. Bitakminir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aminnya Nabi atau doanya Nabi, mengaminkan doanya dia. Ala du'aihi, atas doa, atas dakwah, atas permintaannya. Faghadawtu alaihi fabasyartuhu, kemudian pagi harinya fawajadtu Abu Bakrin, aku temui Abu Bakar, qad sabaqani, telah mendahului aku, ilaihi, kepadanya, ketemunya, ya, fabasyarahu, dan ternyata sudah disampaikan kabar gembira itu. Kata Umar bin Khattab, wala wallahi ma sabaqtu, tak pernah aku bisa mendahului Abu Bakrin ila khairin. Aku susah sekali, kata Abu Bakar, kata Umar, aku hampir enggak pernah bisa mendahului, mengalahkan, mengerjakan kebaikan dibandingkan Abu Bakar. Illa sabaqani, selalu dia mendahului aku. Jadi Umar ini ada kecemburuan dengan Abu Bakar dalam sisi positif. Jadi kalau baik-baik ini selalu ketinggalan, selalu keduluan sama Abu Bakar, kata Umar. Jadi dia sudah berniat menyampaikan itu, ternyata Abu Bakar sudah sampai duluan, lebih dulu. Jadi para sahabat itu ada pastabiknya, ada pastabikul khairat, ya, perintah untuk agar kita itu berlomba-lomba. Ya, bukan hanya membacanya dengan baik, bukan hanya memahaminya, tapi menyampaikan kabar gembiranya. Kalau kita kadang-kadang menyampaikan kabar gembira itu suka nggak mau, nggak mau. Ah biarlah, ntar dia cari tahu sendiri aja. Biarin aja dia, nanti dia tahu juga gitu kan. Padahal menyampaikan kabar gembira itu bagian dari ta'awun, bagian dari saling tolong menolong kita. Dan kita harus juga menyiapkan diri kita untuk senang kalau ngelihat orang lain senang. Jangan dibalik. Senang lihat orang lain susah, dan susah ngelihat orang senang, itu bahaya banget tuh. Ya, jadi selalu jelek gitu. Orangnya lagi susah kita senang, jelek kan? Orangnya lagi senang kitanya yang susah.
kapan benernya itu hati. Nah, itulah salah satu cara yang biasa dilakukan para sahabat untuk menjaga supaya mereka tahu penyakit hasad, tahu penyakit dengki, iri, itu tahu. Maka salah satu caranya adalah kalau ada orang yang tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui dipuji Nabi, mereka berburu-buruan untuk ngasih tahu, kau dipuji Nabi. Bukan disimpan dalam hati, kok cuma dia sih, ya nggak usah disampaikan dah. Ada, kalau ditanya apa perlombaan di antara sahabat itu supaya menjaga agar hati mereka selalu bersih, selalu menyampaikan kebaikan. Jadi tidak ada tuh yang masa sih dia begitu, nggak ada. Umar bin Khattab kurang apa kedekatannya dengan Nabi? Kurang apa secara keilmuan? Ya, bahkan ada kitab yang ditulis khusus menghimpun ayat-ayat yang turun tidak lama setelah Umar berpendapat. Kitabnya itu lucu judulnya. Ya, ayat-ayat yang turun yang membenarkan kalimat-kalimatnya Al-Faruq. Al-Faruq itu Umar bin Khattab. Satu kitab isinya itu aja. Ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Termasuk di dalamnya tadi yang Umar pernah berpendapat kan kalau sebaiknya tawanan Badar dibunuh. Tapi Nabi SAW mengambil pendapat Abu Bakar. Tawan aja Rasulullah. Dapat teguran kan surah Al-Anfal dari Allah SWT. Walaupun setelah teguran muncul perintah untuk atau diperbolehkannya mengambil ghanimah. Tapi itu pernah turun dan Rasulullah ketika ayat itu turun dan Abu Bakar nangis. Nangis karena sudah mengambil pendapat yang tidak dibenarkan sesaat. Nah, ketika Umar bin Khattab datang, kenapa kalian berdua menangis? Ya Umar, tidakkah engkau tahu sudah turun ayat yang melarang mengambil tawanan? Surat apa itu? Surat ini Al-Anfal. La yanbaghi li nabiyyin an ayyakula al-asra atau isra hatta yuthkhina fil ard. Itu anunya tuh. Kata kuncinya. Hatta yuthkhina fil ard, sebelum mengalahkan mereka di yuthkhina. Nah, keluar dia. Maka nali nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Ayat 67 surah Al-Anfal. Itu kan perintah awalnya, asbab nuzul dari ayat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat sahabat. Ditanya 3 orang. Abu Bakar mengatakan, mereka keluarga kita, masih kerabat kita ya Rasulullah. Tahan aja, siapa tahu di antara mereka ada yang dapat hidayah. Kalau mereka tidak, paling tidak akan mungkin nantinya ditebus dan sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan yang ma'ruf. Yang kedua ditanya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, mereka ini bunuh aja. Karena mereka kalau menang nggak bakal kita dipikir-pikir sama mereka. Pasti dibabat habis. Dan mereka masih merupakan ancaman. Dari pendekatan keamanan benar. Musuh-musuh negara itu kan dieksekusi di mana-mana. Yang ketiga ditanya Abdullah bin Rawahah Al-Ansari. Kata Abdullah bin Rawahah ini yang paling muda di antara 3 yang ditanyain. Abdullah bin Rawahah baru usia 24 tahun. Yang lain udah 30-an atau 40. Lebih. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Ya Rasulullah, kita berperang di lembah yang banyak ranting dan kayu-kayu kering. Kita kumpulkan saja. Kita bikin api yang besar. Terus kita lemparkan mereka. Tapi dari 2 pendapat, Rasulullah ngambil pendapat yang Abu Bakar Siddiq. Turun ayat ini, bacalah asbabun nuzulnya itu kan. Maka nali nabiin, tidak pantas bagi seorang nabi. Ayyakuna lahu asra, punya tawanan. Hatta sebelum atau sampai dengan yuthkhina fil ard, sebelum kekuatan lawan itu tercerabut. Sakhona itu diibaratkan itu kalau di dalam Lisanul Arab Ibnul Manzur itu ada pohon atau ada tanaman, kita cabut sampai akarnya keluar. Mencerabut bahasa Indonesianya, mencerabut. Hatta yuthkhina fil ard, sampai tercerabut. Ya, diterjemahkan melumpuhkan. Yuthkhina fil ard. Turiduna aradad dunya. Pandangan-pandangan yang mengatakan ambil
sebagai tawanan itu cenderung pada mencari dunia. Wallah, sedangkan Allah yuridul akhirah. Allah inginkan kemenangan kalian sampai dan kemuliaan kalian utamakan sampai ke akhirat. Wallahu azizun hakim. Nah, antara ayat 67 dan 68 itu ada jeda waktu. Di dalam jeda waktu itu diumumkan bahwa tidak boleh ada tawanan. Maka sahabat mulai membunuhi tawanannya. Termasuk di antara yang terbunuh itu adalah Umayyah bin Khalaf, mantan majikan dari Bilal bin Rabah, yang bunuh Bilal bin Rabah. Itu padahal tawanannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya dapat tawanan ini melepas baju besi yang bagian saya, baju besi yang dilepas. Karena waktu dia bawa baju besi, disindir sama Umayyah bin Khalaf. Saya berharga 10 baju besi. Oh iya juga ya, lepas baju besinya kasih ke orang, diambil tawanan. Turun ayat, ding, nggak boleh punya tawanan. Pas dibawa ketemu Bilal, kata Bilal, la najautu in naja. Saya tidak selamat kalau dia masih hidup. Terus berpegangan pada ayat ini. Bunuhlah. Mati. Abdurrahman bin Auf, baju besi saya sudah pergi, tawanan saya sudah terbunuh. Semoga Allah merahmati Bilal. Nggak tahu itu makna semoga Allah merahmati Bilal itu karena kecewa semuanya lepas atau karena ujian Allah untuk keikhlasan orang berperang, bukan cari ghanimah. Tidak lama setelah itu, setelah nangis itu kan, Abu Bakar nangis, Rasulullah nangis, terus Umar bin Khattab mendatangi, kenapa kalian berdua menangis, wahai Rasulullah? Tidakkah kau tahu bahwa sudah ada ayat yang turunan ini? Abu Bakar, Umar bin Khattab gak bilang kan Anda bilang apa? Itu kalau antum begitu orangnya, pendapat antum tiba-tiba benar, besoknya Anda juga udah bilang kemarin. Tapi Umar apa tindakannya? Ikut nangis. Tabki. Bercucuran air mata juga. Jadi tidak merasa dibela Allah. Loh. Kenapa? Proses syuro itu, kalau sudah diputuskan, maka yang pandangannya berbeda pun harus taat. Berarti Umar, walaupun pendapatnya nggak diambil, tapi karena sudah diputuskan Nabi dan cinta kepada Rasulullah. Jadi ketika teguran itu turun, merasa ditegur juga. Padahal originally, ide dia yang dibenarkan oleh Allah SWT. Paham? Jadi dia ikut nangis. Itu akhlak. Ketika kita musyawarah, kan saya pandangan beda, Bapak pandangan beda, saya juga beda. Terus yang diambil salah seorang dari pandangan kita bertiga. Terus tiba-tiba terbukti bahwa pandangan itu keliru. Yang pandangannya tidak sama, nggak langsung bilang, kenapa sih kemarin nggak ikut pandangan saya? Enggak, malah nangis semua. Karena nangis semua, Allah SWT sayang. Lihat kaum muslimin bisa toleran dengan perbedaan pandangan itu. Maka turun ayat 68. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Kiranya tidak ada ketetapan dari Allah yang terdahulu, niscaya kalian disiksa, mendapatkan siksaan yang besar karena mengambil tebusan-tebusan tawanan, berpikir untuk dapat tebusan. Maka kemudian muncul fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Halalan thayyiban itu konteksnya ghanimah, bukan makanan. Jadi ada logo rumah makan apa gitu, halalan thayyiban. Padahal maksud ayat halalan thayyiban ini memang fakulu, dan makanlah dari apa yang ghanimtum Allah berikan berupa ghanimah. Halalan thayyiban, dan sudah halal dan bagus sekarang. Wattaqullah, tapi jangan lupa bertakwa kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jeda antara 67 ke 68 itu sempat menyebabkan tawanan-tawanan dibunuh. Setelah itu turun 68 diumumkan lagi. Ini masih di Badar ini, setelah selesai perang Badar. Ini perang Badar. Setelah itu diumumkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, sudah boleh dapat tawanan. Ya, tadi dibunuh. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kan, baju besi hilang, tawanan hilang, semoga Allah merahmati Bilal. Jadi nggak dapat apa-apa pulangnya itu. Nggak dapat apa-apa. Nah, tapi ya para sahabat tidak. Nah, seperti itulah. Jadi ketika ada persaksian dari Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kita bicara sampai ke situ? Ketika ada persaksian dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Khattab, berarti Umar tuh tahu persis. Umar tidak menjatuhkan atau merendahkan kadar ketinggian seorang sahabat.
Walaupun beliau sendiri bukan orang lain gitu untuk masalah Al-Quran. Kalau Abdullah bin Mas'ud paling paham, paling bagus bacaannya, paling ngerti syariatnya. Umar dibenarkan. Pendapatnya dibenarkan. Dan bukan cuma sekali, berkali-kali. Kalau di buku itu saya temukan 17 ayat yang membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Termasuk Umar yang paling khawatir kan. Umar, udah ya Rasul, langsung larang saja. Karena sebagian orang ini masih setengah-setengah tidak. Langsung larang saja. Ya Umar, ayatnya belum turun. Bukan Rasul yang ngatur-ngatur ini, Allah. Akhirnya turun juga. Nah, itu. Kalau membahas Umar nanti satu saat. Cuman kalau Umar itu bisa bertahun-tahun kita membahas. Nggak bisa satu pertemuan. Ya. Ya gitu. Tadi sampai mana? Oh iya, tadi kata Umar, saya tidak pernah bisa mengungguli, tidak pernah bisa mendahului Abu Bakar dalam kebaikan. Selalu dia mendahului aku. Walaqad balagha min ilmi Abdullah bin Mas'udin bi kitabillah annahu kana yaqul, bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya dan dia menjawab, wallahi, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa benar kau begini? Kata Abdullah bin Mas'ud. Ibaratnya tanyalah, Allahilladzi la ilaha illa ghairu. Ya sesungguhnya demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. Ma nazalat ayatun, tidaklah turun satu ayat min kitabillah, dari ayat Allah, dari Al-Qur'an Al-Karim, illa wa ana a'lamu aina nazalat. Kecuali saya itu sudah dikasih tahu dan saya ingat di mana dia turun, dan bukan hanya di mana, wa a'lamu fi ma nazalat, dan dalam konteks apa dia turun. Dalam hal apa dia turun itu. Walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah, seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku tentang kitabnya Allah ini, tanaluhul mati, maka mendatanginya jadi keharusan. La ataituhu, pasti aku juga berangkat datangi dia. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tawadu. Jadi ketika dia mengatakan bahwa ayat itu tidak ada yang lebih tahu daripada saya, karena yang sehari-hari nemenin Nabi itu paling sering itu adalah beliau. Kalau sampai ada yang lebih tahu tentang itu, berarti gimana caranya gitu loh. Enggak tiap hari, enggak semua sahabat. Umar saja terkadang sepekan cuma sekali ke Madinah, karena tinggalnya di luar Madinah. Umar tinggalnya di Kuba, punya kebun banyak di situ. Tapi memaksakan diri kalau sholat itu, maghrib itu harus di Madinah. Memaksakan diri. Berat itu zaman dulu. Berat. Jadi kalau ketemu di sana, Umar biasanya rapel, nanya, Rasulullah Senin ngapain? Selasa ngapain? Rabu ngapain? Sampai Kamis, Jumat, karena sekitar Sabtu atau Jumat. Nanti Ahad dia balik lagi. Jadi Umar tidak selalu ada di Madinah. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, itu ada sekali waktu beliau didatangi sama Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Minta izin untuk ketemu. Tapi karena Umar lagi ngurusin masalah umat, 3 kali salam tidak dijawab. Pulanglah Abu Musa Al-Asy'ari. Umar merasa nggak enak gitu. Senior kan Abu Musa Al-Asy'ari. Lebih dulu masuk Islamnya daripada Umar bin Khattab. Didatangi sama Umar. Kenapa kau tak tunggu sebentar aja? Saya lagi ngurusin urusan umat. Kami diajarkan oleh Nabi, kata Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa kalau sudah 3 kali salam, nggak dijawab, pulang. Dipanggil Abu Sa'id Al-Khudri, yang dianggap Umar sering ketemu dengan Abu Musa. Abu Sa'id Al-Khudri, apa betul Rasulullah pernah mengatakan kalau salam 3 kali tidak dijawab, pulang? Benar, kami juga diatal gitu. Wah, itu pasti yang hari saya nggak ngaji. Tapi jujur loh, presiden loh itu. Bukan presiden, presidennya presiden kan. Khalifah itu kan di bawahnya ada luas wilayahnya. Kata Umar, nah itu yang hari saya nggak datang. Jujur, ada di dalam kitab Siratu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, syakhsiyatuhu asrihi, kepribadiannya dan masanya. Jadi terus Dr. Ali Muhammad As-Sulabi, menarik sekali beliau membahasnya. Judulnya itu kejujuran Umar pada ilmu dan para ulama. Jadi nggak malu-malu kalau kita kan di mana sih itu, benar gak sih ada anunya gitu kan, catatannya di mana? Iya, saya lupa gitu ya. Padahal nggak tahu. Lupa dengan nggak tahu beda. Antum kan suka berkelitnya begitu kan? Lupa padahal mana tahu, baru tahu sekarang, baru tahu tadi. Lupa itu kan sudah pernah tahu. Jadi Umar jujur mengatakannya, itu yang hari saya nggak datang.
Orang banyak yang nggak tahu, kok bisa ya Umar nggak datang. Umar bukannya dekat dengan Nabi, dekat tapi rumahnya jauh. Iya, jadi dia suka rapel datang. Kalau lagi ke Madinah, datangi sahabat, siapa yang mendengar? Siapa yang mendengar dalam pekan ini tentang hadis, tentang ayat. Jadi Umar tuh rapelan. Ilmunya ngerapel. Jangan antum ikuti, Umar aja ngerapel. Gaya banget, sok-sok Umar. Ngerapel aja jangan. Ya, apalagi sekarang ada YouTube kan, antar linknya aja, minta linknya, minta PDF, macem-macem yang diminta itu. Nggak dibaca, cuma minta doang, biar tenang. Makanya udahlah, kalau ada pengajian datang aja, kalau ada live aja, nggak usah pakai ntar bisa dibaca. Saya tuh senang baca, cuma kadang-kadang suka kelewatan juga yang begitu. Jadi kalau ada waktu kesempatan langsung aja, ya, kecuali memang betul-betul nggak bisa ditinggal. Itu Umar. Jadi kalau kesaksian Umar itu tinggi nilai. Karena Umar itu jujur, Umar itu cinta kepada ahli ilmu. Dia bisa memuliakan orang lain lebih daripada dia memuliakan dirinya sendiri. Itu kelebihan Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang memang ahli, itu tadi. Umar ada orang di Kufah pengen langsung marah Umar. Nggak boleh, nggak bisa. Nggak boleh begitu. Ada yang lebih hebat. Ternyata yang dibahas itu dia. Oh, gitu. Oh Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau itu benar, kata dia. Jadi Umar cepat sekali reaksinya. Cepat sekali reaksinya untuk masalah keimanan. Itulah kehebatan para sahabat. Masih ada waktu atau habis? Dikit lagi ya. Baiklah. Saya maksimalkan. Tapi berikutnya panjang. Berapa ayat yang dibahas? Yang apa-apa, sedapatnya aja ya. Sedapatnya. Lam yakun Abdullah bin Mas'udin mubalighan. Tidaklah Abdullah bin Mas'ud ini asal ngomong. Fi maqalahu an nafsi. Ya. Jadi kata Dr. Abdurrahman Rahmat Pasha, tidak, Abdullah bin Mas'ud ini dikutip, bukan berarti dia melebih-lebihkan dirinya, bukan. Mubalighan itu ngomongin diri sendirilah, nyampein tentang. Ya. Apalagi ditambahkan mubalighan fi maqalahu an nafsihi. Seolah-olah tidak, kata dia. Fahadha Umar bin Khattab, kembali mengambil persaksian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yalqa rakiban, sekali waktu sedang bertemu dengan sebuah rombongan kafilah, ya. Rakban atau kafilah, betul nggak catatan kaki? Rukban kafilah, ya betul. Kafilah, kabilah, maaf, bukan kabilah, rombongan. Fisafarin min asfarihi, dalam salah satu di antara perjalanan-perjalanannya, walailu mukhayyamun. Oh, menarik ini, mukhayyam diambil tapi dipakai untuk menggambarkan gelapnya malam. Mukhayyam itu tenda kan ini aslinya. Khaymah tenda. Mukhayyam alat yang menutupi supaya kita terlindungi dari alam. Nah, ini malam itu menutupi. Mukhayyamun yahjubur rakbah, yang menghijabi, jadi kami nggak bisa lihat ini siapa aja yang ada di dalam rombongan ini, ya, bidzilamihi, karena malamnya itu karena kegelapan. Jadi Umar biasa kalau bertemu dengan rombongan-rombongan itu suka ditanyain. Kayak sidang. Wa kana fir rakbi Abdullah bin Mas'ud. Kebetulan dalam rombongan itu ada Abdullah bin Mas'ud tapi nggak ketahuan. Tidak ditahu ya ada, ya. Fa amara Umar rajulan an yunadiyahum. Kemudian diperintahkan Umar, tolong, kata Umar, tanyain mereka itu. Min ainal qaum, dari mana kalian? Fa ajabahu Abdullah minal fajjil amiq, dari lembah yang jauh, lembah yang gelap, lembah yang dalam. Faqala Umar, aina turidun? Mau kemana kalian? Faqala Abdullah, al baitul atiq. Jadi minal fajjil amiq ila baitil atiq. Jadi kayak ini rhyme gitu ya, puisi. Ilal baitil atiq itu maksudnya secara harafiah rumah tua, tapi maksudnya adalah Ka'bah. Itu cara orang dulu memulai. Oh, ini kata orang, ini ada orang lama di dalamnya nih, karena bahasanya ini bukan bahasa gaul nih, bahasa penyair gitu. Jadi Umar mulai, oh ini ada orang hebat di dalamnya. Siapa dia? Kemudian ditanya lagi sama dia, kata Umar, tolong tanyakan kepada mereka. Ayul Qur'ani a'zam. Quran mana yang paling mulia? Ayat mana gitu? Mana bagian dari Al-Qur'an yang paling mulia? Fa'ajabahu Abdullah, masih belum diketahui bahwa ini Abdullah. Membacakan surat apa ini? 4, catat dekat. Surah Al-Baqarah ayat 255.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kata Abdullah bin Mas'ud, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran itu adalah ketika Allah berfirman, Allah tidak ada ilah selain Dia yang hidup dan ngurus, yang Al-Qayyum, ngurusin yang lain, maha mengurusi yang lain, ta'khudhuhu sinatun, tidak pernah merasa ngantuk, ya, wala naum, dan tidak perlu tidur. Itulah yang paling mulia. Wah, kata Umar, siapa ini? Umar tertarik gitu ngelihatnya. Tanya lagi, ayul Qur'ani ahkam, mana Al-Quran, mana ayat yang paling padat hukumnya? Bisa kita temukan simpulan dari simpulan hukum. Faqala Abdullah bin Mas'ud, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh untuk adil dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan menyantuni orang yang dekat. Dan seterusnya sampai ayat terakhir. Masya Allah. Itu surat An-Nahl ya. An-Nahl. Ditanya lagi sama Umar bin Khattab, ayyul Qur'ani ajma', mana Quran yang paling terkumpul isi-isinya itu? Dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Al-Zalzalah ini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan sebesar zarah saja, dia akan melihatnya, mendapat balasannya. Dan siapa yang melakukan suatu keburukan sebesar zarah sekalipun, sekecil atom atau lebih kecil lagi, ya rohu, pasti dia akan temukan, akan dihadapkan lagi kepadanya untuk dilihat, maksudnya untuk dihisab. Kaget Umar, kok benar-benar nih Bapak mantap gini. Terus lagi, faqala Umar, ayyul Qur'ani akhwaf, mana Al-Qur'an yang paling membuat kita takut, paling membuat orang yang beriman itu takut, ada rasa takut. Dibacakan lagi, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Bukanlah kebaikan itu hanya diangan-angankan. Amani itu cuma besok mau ngaji nggak jadi, besok mau taklim nggak jadi, besok macam-macam diangan-angankan terus. Itu biasanya yang menghambat itu biasanya rasa malas. Ya. Kata Nabi SAW kan di dalam hadis juga disebutkan, nikmatani maghbunun, ada dua nikmat yang orang banyak tertipu. As-sihah wal faragh. Ketika lagi sehat dan ketika ada waktu luang. Itu dijabarkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Jauzi mengatakan bahwa ada orang yang sehat tapi sibuk nyari duit dan sebagainya, jabarkan. Ada juga orang yang tidak sibuk lagi tapi tidak sehat. Ya itu kan kontradiksi yang sering kita hadapi kan, waktu masih muda kerja siang malam untuk cari duit. Ketika duitnya sudah terkumpul, udah habis badannya. Akhirnya duitnya habis juga untuk berobat. Dikumpulin untuk dipakai. Dan yang terakhir katanya, ada orang yang sehat dan waktunya banyak. Jadi sudah mandiri, maka muncullah al-kasal. Muncullah kemalasannya. Kalau dipikir-pikir, wah, ulama kan mikirnya panjang dan jauh gitu ya. Iya, gitu. Pas kita ada waktu luang, ya kitanya lagi nggak bisa, sakit. Pas lagi sehat, harus nyari duit. Pas lagi duit sudah ada, kesehatan kuat, muncul malasnya. Hari ini mau mager aja deh. Padahal sudah duit udah cukup. Ibaratnya untuk pekan itu atau untuk bulan itu, untuk hari itu. Waktunya ada, tapi kepengennya lonjor. What can we say? Kata Imam Ibnu Jauzi, sudah ada itu, dipikirin, kata dia. Itulah. Makanya itu ketika beliau menjelaskan dua nikmat yang sering terkelabuhi manusia, yaitu as-sihah dan al-faragh. Ya, ke waktu luang, sehat dan waktu luang. Ngeri kan? Jadi bukanlah amalan itu berupa angan-angan atau apa yang diomongkan oleh ahlul kitab,
Ahlul kitab mengatakan, oh, umat Islam ini jiplak kita, gitu, ngikut-ngikut kita. Nah, sering kan dulu umat Islam di Madinah itu kan sering diprovokasi sama orang-orang Yahudi. Ah, Muhammad cuma ikut-ikutan aja gitu. Digituin. Bukan itu kata Allah, bukan ikut-ikutan. Ya, man ya'mal su'an, barang siapa melakukan keburukan, yujza bihi, maka dia akan mendapatkan balasannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Dan nanti sampai di hari di mana tidak bisa ketemukan pelindung maupun penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wah, Umar langsung tanya, siapa orang ini? Ya, gelap-gelap ini rombongan ini kan kok jawabannya asik-asik gitu. Ditanya lagi sama Umar, ayyul qur'ani arja. Kalau tadi akhaf, sekarang arja. Mana yang paling menggembirakan? Yang paling memotivasi, mendorong? Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud tanpa menyebutkan siapa dirinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang sering melanggar. Asraf, sering berlebihan, melanggar ketentuan Allah atas dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa sekalipun sudah terkumpul. Kita kadang-kadang ini salah. Banyak dosa, menjauh dari masjid, malu dari orang. Padahal justru lagi banyak dosa itu ngumpul. Kenapa? Supaya terkikis. Kesalahan itu ketika sudah banyak dosa, menjauh. Ya siapa yang ngingetin? Setan. Akhirnya setan mengatakan, ya udahlah kita sohib. Akhirnya jadi berteman sama setan. Ya nambah dosanya. Makanya kata orang nanti satu dosa akhirnya ke dosa yang lain. Tadinya cuma minum, lama-lama zina, lama-lama membunuh, lama-lama macam-macam kan runtetannya. Kayak gitu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Walaupun sudah numpuk. Jadi kalau satu segera hilangkan, satu langsung hilangkan, jangan nanti aja deh. Itu udah ada rencana mau maksiat lagi itu kalau ntar aja deh taubatnya gitu. Rapel. Bukan hanya ngaji dia rapel, maksiat dia rapel juga. Naudzubillah. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha. Belum ketemu juga siapa kata Umar, orang pinter banget. Ditanya lagi satu kali lagi. Pertanyaan yang tidak mungkin tidak kejawab juga akhirnya. Kata Umar bin Khattab, "Afikum Abdullah bin Mas'ud." Apakah ada di antara kalian ini yang dari tadi jawab ini ada Abdullah bin Mas'ud? Allahumma na'am. Benar kata Umar. Nggak mungkin jawabannya asik-asik itu kalau nggak benar-benar mengetahui isi intisari. Kita mungkin hafal banyak. Coba kalau ditanya orang itu, mana Quran yang paling menenangkan? Ini jauh pikir dulu gitu kan. Mana yang paling menakutkan? Mikir. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu langsung dia ngalir. Karena ketika baca Quran itu rotban kama nasal. Sesegar ketika turun pertama kali. Sesegar. Segarnya seperti kan kalau dulu banget ada pengalaman saya ke alun-alun Surya Kencana itu minum air yang langsung ngocor itu enak banget. Saya pikir kalau dibotolin kan nanti enaknya di Ciawi di bawah enak dibotolin bawa ke bawah diminum. Apa ini air? Ketika minum langsung kan kocoran itu keluar. Kan diminum tuh. Ngantri kita minumnya. Ada beberapa tempat. Enaknya tuh luar biasa. Bener-bener bergizi gitu air tuh. Nggak saya temukan air. Maka dibotolin sama botol kecil bawa pulang. Dibawa waktu mau naik angkot minum. Kok sepet gitu. Beda berarti rutban kama nazal. Quran itu begitu turun pertama itu fresh. Makanya yang mereguknya pertama kali itu nikmatnya beda dengan yang kita mereguknya setelah 14 abad. Tapi apakah berkurang nilainya? Tidak. Kesegarannya. Segaran. Makanya kalau baca Quran, bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Itu dorongan kalau di dalam di dalam tahsin tilawah itu supaya kita memperbaiki tilawah. Ya. Al-Ustaz Al-Hafiz Abdul Aziz Abdul Rauf itu mengatakan, kenapa banyak orang baca Quran nggak mantep, maksudnya nggak lama. Ya, karena kalian membacakannya itu belum sesuai dengan hukumnya, sesuai tajwid, makharijul huruf dan sebagainya. Sehingga telinga ini pegel dengarnya. Jadi waktu itu, Ustaz, apa motivasi kita membaca? Di samping perintah Allah. Memperbaiki bacaan. Itu supaya telinga kita senang dengarnya.
Coba kori-kori itu kalau baca Quran enak ya? Enak ya. Jadi kita kalau dipimpinnya sholat kan lama tuh nggak kerasa. Coba mimpin sholat sendiri. Gitu tuh. Pegel. Bukan hanya kaki yang pegel. Telinga juga pegel dengarnya. Ini bacaan kok gini amat. Akhirnya udahlah cepat selesain aja lah. Wah, itu menohok lama, sudah lama banget beliau itu ngasih tahu itu. Jadi termotivasilah kalian untuk membaca Quran dengan baik supaya telinga kalian tidak pegel dengar bacaan kalian itu. Bacaan sendiri. Kalau telinga orang lain subjektif. Kalau telinga sendiri nggak subjektif. Kenapa kita bisa mendengar bacaan Quran orang enak? Atau bacaan sendiri kok rasa nggak enak? Nah, segera belajar gitu. Kamanazal, rotban kamanazal. Jadi fresh. Gitu. Ya ngomong ini bukan berarti sudah ya. Nah, ini motivasi untuk diri, self motivation. Allahumma, nah, dah selesai. Belum selesai tentang Abdullah bin Mas'ud, masih ada beberapa halaman lagi. Nanti buat santapan berikutnya, insya Allah. Satu sahabat nggak harus selesai kan? Nah, bisa kita ulur-ulur dikit. Karena nikmatnya itu kalau menurut saya tuh kita resapi. Itu dari saya. Mohon maaf. Mudah-mudahan membuat pagi ini bersemangat. Jangan pulang tidur lagi. Ya kan? Pulang semangat, fresh gitu ya. Oh, apa kayak gitu kan? Oh, sarapan dulu, masya Allah. Iya, itu semangat lah paling tidak sarapan. Ya, mudah-mudahan kita semua termotivasi dengan kisah-kisah ini. Jadi kita sendiri ya bukan hanya slogan gitu kan, bahwa mencintai Nabi, mencintai sahabat. Nah, bagaimana kita cinta dengan sahabat, tidak tahu kisahnya. Bagaimana kita cinta Nabi kalau kita nggak tahu interaksinya dengan, bukan hanya sabdanya saja, tapi interaksinya itu. Interaksinya dengan para sahabat. Itu yang membuat kita bercucuran air mata kalau lagi sendirian. Ya. Jadi perlu ada waktu kita tuh baca sendiri. Dibacain memang enak, tapi lebih enak lagi baca sendiri. Gitu. Maka urgensi untuk mempelajari bahasa Arab itu jadi kembali penting. Karena memang ya aslinya kan diceritakannya dengan bahasa Arab. Coba diceritakan pakai bahasa Indonesia dari awal sampai akhir tadi. Belum tentu nikmat. Jadi kalau kita bacanya, oh begitu. Oh ada rasa bahasa kita naik. Dan sekaligus juga memudahkan kita memahami Al-Quran. Walaupun tidak mutlak, udah bisa bahasa Arab langsung enggak, tapi sudah satu langkah lebih mudah. Ya, memudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, tafadhol. Saya minum dulu. Iya, mangga. Waalaikumsalam. Jadi dari sudah nyala. Oh iya. Jadi dari uraian yang pada saat mengerjakan sholat ya. Iya. Nah itu untuk sholat sunnah itu boleh dua-duanya berarti ya. Boleh. Mana yang lebih baik? Yang pertama. Ya. Yang kedua ada beberapa ros yang dipakai dalam bahasa Arab. Nah, ros yang mana yang betul yang Abdullah dimasuk ini. Dan terus yang ketiga mengenai dasar urutan Al-Quran ya. Itu apakah asli juga dari Allah atau ijtihad dari mana? Itu ya. Baik, Masya Allah. Salam. Yang saya nggak bisa jawab, yang nomor 2. Nomor 2 saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu. Yang pertama, pendapat kalau dari pendapat mazhab, ya, fikih, bahwa ketika kita membaca itu minimum bisa yang mendengar itu diri sendiri dan orang yang dekat dengan kita, sebelah kita bisa mendengarnya. Walaupun ini bukan berarti kita akhirnya jadi kayak musabaqah kenceng itu, bukan. Jadi tetap pembacanya bisa kita paling minimum kita bisa mendengarnya. Itu pendapat Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i. Tapi ada pendapat yang lain bahwa itu harus lirih. Lirih itu berarti tetap dibacakan tapi nggak diem. Apalagi nggak komat kamit sama sekali di dalam hati, itu nggak kena. Nah, itu. Tapi mungkin lebih tepatnya lagi dilihat komparasinya, karena saya nggak tahu kalau pendapat yang lain.
bagaimana Imam Malik. Abu Hanifah bacanya lirih. Mazhab Hanafi lirih. Saya Imam Malik saya tidak tahu. Kalau Imam Syafi'i harus terdengar oleh yang bersangkutan dan orang sebelahnya. Kalau orang sebelahnya lagi menyimak. Kalau tidak nyimak ya tidak kedengaran juga. Kita kan sibuk dengan dunia kita. Jadi bacaannya begitu. Mana yang lebih baik? Ya ikuti mana mazhab yang kita ikuti. Kalau di Indonesia ya mayoritas mazhab Imam Syafi'i, tidak semua. Jadi ketika kita misalnya lagi di masjid ada yang baca sholat sunnah, jelas sholat sunnah yang imamnya belum mulai. Kedengeran sama kita karena kita dekat, itu normal. Nggak perlu kita merasa, di sini kita nggak perlu. Karena boleh. Yang dua saya nggak tahu menggunakan qiraat apa. Allahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Kedua. Nah kalau yang ketiga, ada dua pendapat juga, tapi kalau yang diambil dari riwayat dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, bahwa ketika ayat itu pertama kali turun, sudah disebutkan ayatnya, sudah disebutkan surahnya, tapi ayatnya itu belum disebutkan. Posisinya di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ketika Jibril turun, Jibril itu mendatangi Nabi setiap Ramadan. Jauh sebelum Ramadan menjadi bulan puasa. Kan syariat tentang bulan puasa itu turun di tahun kedua Hijriah. Sama dengan ketika perintah berperang. Itu sama. Kutiba alaikumul qital turun beberapa bulan lebih awal daripada kutiba alaikumus syiyam. Tapi di tahun yang sama. Jadi orang itu baru berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Jadi belum ada puasa wajib di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan Jibril itu sudah bertemu dengan Nabi. Memang populernya ketika sudah puasa karena berkaitan dengan malam puasa, malam Ramadan yang dihidupkan dengan qiyam, ya. Gitu. Itu untuk mengulas kembali atau untuk mereview kembali hafalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama tahun itu. Jadi pertemuannya makin lama makin panjang. Karena Al-Quran ketika turun di Mekah kan ayat-ayat yang panjang yang besar-besar Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya belum turun. Itu turunnya hampir semuanya di Madinah, walaupun ada pengecualian 1-2 ayat. Jadi ayat-ayat pendek. Jadi selama sampai dengan 13 tahun itu hampir terfokus di juz amma plus beberapa ayat-ayat di luar itu. Gitu. Jadi ya seperti talakinya itu atau reviewnya itu kurang lebih satu juz lebih lah selama 13 tahun. Tek, 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 tek. Nah, ketika hijrah, setelah hijrah, ayat itu turun deras sekali. Karena banyak urusan yang harus dijawab. Banyak aturan yang diturunkan. Maka, kata Nabi SAW, menjelang kematianku, menjelang kewafatku, Jibril turun sampai 2 kali dalam 1 kali Ramadan. Turun 2 kali. Untuk mereview itu. Dan sekaligus meletakkan kembali ini di urutan sekian, ini di ayat sekian, dan seterusnya. Dan itu langsung, setelah selesai, langsung didiktekan oleh Nabi kepada para penulisnya. Katibnya itu tulis. Jadi para sahabat sudah punya urutannya. Jadi bukan ijtihad, wah di depan. Jadi kalau pendapat dari Ibnu Abbas seperti itu, bahwa Al-Quran sudah diturunkan satu jilid penuh, satu mushaf penuh di langit dunia, kemudian turun sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ada sebabnya, ada yang tanpa sebab. Makanya asbabun nuzul tidak seluruh ayat ada. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ke pendapat yang rajih, kemudian turun ke dunia sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas, jadi lengkap itu. Bayangkan mungkin kalau pembayangannya ya, pembayangan saya belum tentu benar tapi pernah masang puzzle gitu, yang banyak keping-kepingan itu. Puzzle itu kan ada yang 1000, ada yang 2000 kepingnya itu kan. Nah, buatlah dulu satu puzzle itu sampai penuh. Berhasil kan? Udah berhasil. Nah, terus copot satu-satu tapi pindahin. Gitu loh. Kebayang nggak? Ada puzzle yang udah jadi. Terus buat tempat lagi di sebelah kiri yang belum masih kosong. Turunin pertama Iqra. Terus nanti turunin lagi. Kan nuruninnya nggak dari atas kan? Kalau dari atas compang-camping dia jadinya. Nurunnya di mana? Nah, berapa ayat nih yang sudah turun nih? Pasti dia titik-titik di beberapa tempat gitu kan. Walaupun ngumpul nanti di juz 30.
Ya udah segitu aja tuh. Yang 1 tahun selesai. Ini segini Al-Quran. Aslinya ada di sini. Terus nanti tahun kedua, turun kedua kenabian, turun lagi. Nah, ketika sudah mulai menjelang kewafatnya Nabi tahun ke-10 Hijriah, tahun 10 Hijriah. Puzzle-nya mana yang banyak? Di tempat yang asli atau di tempat yang baru? Sudah tempat baru. Di sini udah mulai kosong kan? Karena dicopotin tadi. Nah, dicopotinnya mungkin keliru enggak? Enggak, karena turunnya sempurna, yang membawa sempurna. Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang dimasukkan ke dalam hati Nabi SAW. Terlupa bacaan pernah, karena supaya keluar hukum tentang bagaimana kalau lupa. Tapi tidak pernah meleset tempatnya. Jadi nanti ini ayat terakhir nih. Dari mushaf yang asli. Ayat terakhir nih. Ketika ditempel, plak. Beres kan? Beres, selesai semua, tak itu. Abu Bakar nangis. Karena memahami bahwa ayat itu penutup. Isyaratnya ada. Kenapa engkau menangis? Para sahabat nanya. Satu-satunya yang nangis itu. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau Quran sudah sempurna dan Allah sudah ridho, berarti tugas Nabi sudah selesai. Berarti nggak lama lagi meninggal. Jadi yang ditangisin itu beberapa tahapan ke depan. Orang masih berpikir Quran selesai, ya udah gitu kan. Konsekuensinya apa? Nggak sampai sejauh itu mikirnya. Jadi bukan istiad. Kalau pendapat dari Ibnu Abbas sudah ada kodenya, sudah masing-masing. Tapi waktu itu fokusnya bukan pada nyusunnya, tapi fokus pada menghafal. Jadi para sahabat itu menghafal Al-Quran. Fokusnya. Bukan nanya, ini di ayat berapa? Masih ada berapa ayat lagi ya Rasulullah? Nggak pernah nanya-nanya begitu. Ada berapa surat semuanya? Nggak pernah. Rasulullah pun nggak tahu. Mana mungkin dia tahu, kan ini turunnya bertahap. Kalau tahu berarti tidak perlu Rasulullah nunggu 15 hari ketika ditantang oleh An-Nadhr bin Haris. An-Nadhr bin Haris sengaja ke Madinah, ke Yasrib, nanya kepada para ahbar Yahuda. Pendeta-pendeta Yahudi. Ada nggak kalian informasi dari Taurat yang kira-kira Muhammad belum tahu? Ada 3 nih. Tanyain 3 ini. Kalau dia bisa jawab, dia nabi. Kalau dia nggak bisa jawab, dia cuma pembual. Bawa apa? Balik. Tantang Muhammad. Muhammad sini. Bagaimana cerita tentang pemuda-pemuda zaman dulu yang istiqomah? Yang kedua, siapa laki-laki yang ke timur dan ke barat dalam satu kurun waktu, ke ujung timur dan barat dunia? Ketiga, apa itu roh? Ruh. Kata Nabi SAW, besok saya jawab. Tapi Rasulullah lupa taknif. Lupa, insya Allah, lupa. 15 malam itu nggak turun. Ayat. 15 malam Jibril nggak turun. Ya kalau dalilnya itu, kalau misalnya Rasulullah sudah tahu ayatnya berapa, ininya berapa, kan nggak perlu nunggu kan. Tinggal recall aja kan, ibarat kita di cloud gitu kan, ambil kan, cak, ini jawabannya. Orang sudah ngeledekin, Muhammad sudah ditinggal Tuhannya. Katanya besok, ini sudah 15 malam. Belum juga dijawab yang 3 itu. Turun surat Al-Kahfi dan Maryam, sebagian dari surat Maryam. Al-Kahfi menjawabkan bahwa itu Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda itu, dan siapa yang ke kiri dan ke kanan, ke ujung timur dan barat, Dzulqarnain, dan yas'alunaka 'anir ruh. Di surat Maryam, bahwa mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah bahwa itu dari ilmunya Allah dan hanya dibagikan sedikit. Wah, kaget ya. Kaget ya bahwa Rasulullah bisa jawab. Tapi kan tadi dia tidak taat, jadi memang cuma uji doang. Setelah jelas kebenaran dari kenabian, apakah dia beriman? Tidak. Kebanyakan orang begitu, cuma nguji-nguji aja. Seperti itu tadi. Jadi kalau peristiwa tadi kita pahami bahwa Rasulullah tidak tahu masih ada berapa ayat lagi. Orang untuk pertanyaan itu aja pakai nanya. Makanya ketika Jibril turun membawa Al-Kahfi, Rasulullah sampai berkata, saya mengira engkau sudah meninggalkan aku. Gitu. Kenapa kau membuat aku sedih sampai lama? Ya, diingatkan bahwa makanya kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita akan peristiwa yang belum terjadi itu sertakan kalimat ta'nif, yaitu insya Allah. Gara-gara nggak pakai insya Allah 15 malam nggak di Nabi itu kena tegur, bukan karena salah, supaya ada pelajaran buat kita. Nah, iya, kalau Rasulullah tetap mulia, mau pekat gimana pun. Itu kan semua yang
terjadi pada kehidupan Nabi SAW itu untuk pelajaran buat kita. Jangan apa istilahnya merasa pasti, gitu ya, merasa pasti akan terjadi. Itu, insya Allah. Itu. Jadi jawaban soal ketiga bukan ijtihad. Kalau ijtihad berarti ada kemungkinan salah. Gitu. Repot. Allahu a'lam. Memang sekarang lagi dikembangkan karena ada beberapa yang menggunakan pendekatan apa namanya itu ingin sebenarnya intinya adalah pertanyaan-pertanyaan mirip seperti itu kalau di dunia akademik itu untuk meragukan tentang keaslian Al-Qur'an saja. Biasanya ini kajian-kajian yang biasanya diarahkan kepada Bible gitu-gitu. Karena memang mereka dasarnya kan tidak meyakini wahyu. Mana mungkin ada ini apa? Mana mungkin ada scripture, ada ayat-ayat suci dan sebagainya. Nah, itu dipakai secara serampangan untuk menilai Al-Qur'an. Kalau yang ketika dipakai untuk Taurat dan Injil yang sudah dirubah-rubah, ya bisa jadi dia berhasil. Tetapi Al-Qur'an tidak bisa diperlakukan seperti itu. Saya lupa itu pembahasannya apa. Ada upaya-upaya untuk mencari-cari celah kelemahan Al-Qur'an. Tapi kita di sini kan dalam konteks tadi ingin tahu bagaimana peristiwa itu terjadi. Allahu a'lam bishawab. Yang dua saya nggak tahu. Ada lagi? Dari Zoom ada nggak? Nggak ada. Biasanya di chat ya, atau angkat tangan. Di chat kosong. Iya, baik, kalau cukup berarti kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah maafkan kekeliruan kita dan luruskan dalam bentuk kasih sayangnya kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.